Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa yang sudah tergabung malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas ya pelajaran kita pada malam hari ini. Kita masih membahas tentang masalah keluarga ya. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua, pembahasan kita tentang seks dan masalahnya. Nah, saudara, oke. Ya, saudara, tentang seks dan masalahnya. Seperti apa yang sudah kita bahas ya pada kesempatan yang lalu, bagian pertama, bahwa Allah sangat peduli dengan keperawanan ya. Justru sebaliknya, orang-orang modern sekarang mereka tidak peduli lagi dengan masalah keperawanan. Tapi Allah ya mengharapkan bahwa itu merupakan hal yang harus dijaga karena perkawinan Kristen itu adalah perkawinan yang kudus ya. Bagaimana kalau sudah telanjur tidak perawan? Bisa diatasi dengan cara dilayani pelepasan ya. Mereka mengaku kesalahannya lalu diubah secara roh ya, walaupun mungkin secara fisik mereka ya masih tetap tidak perawan, tapi secara roh mereka sekarang boleh mengakui apa yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memulihkan kembali. Dengan iman mereka datang kepada Tuhan ya. Lalu Tuhan melihat dari perspektifnya Allah, kacamatanya Allah, bahwa yang hadir, yang datang, yang diberkati itu adalah perawan dan perjaka kembali, sehingga perkawinannya disebut perkawinan yang suci atau perkawinan yang kudus. Nah, ternyata saudara, seks yang sebenarnya oleh Allah dibuat ya, itu begitu kudus. Harusnya digunakan dengan hal-hal yang benar juga. Namun sekarang kita melihat ya banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang ya, contoh ya, mereka ada yang melakukan masturbasi atau onani. Nah, saudara, itu juga merupakan satu pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dalam penggunaan masalah alat seks itu sendiri ya. Nah, Tuhan nggak suka. Anda bisa melihat kemarin ya, di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti itu dibunuh oleh Tuhan kalau dalam perjanjian lama ya. Nah, namanya onan. Ya, namanya onan, dibunuh oleh Tuhan karena dipandang jahat. Nah, itu menjadi pijakan ya kepada kita semuanya. Jadi apa yang dilakukan di luar ya. Jadi air mani yang dibuang keluar itu, nah itu dipandang jahat oleh Tuhan, ya. Nah, ada juga yang mengalami hiperseksual, ya. Mereka mengikuti dorongan-dorongan daging mereka. Biasanya mereka bangga kalau mereka dijulukin sebagai hiperseksual atau wah kuat dalam perkara seks seperti itu. Bahkan ada beberapa orang ya untuk memacu ya supaya mereka itu bisa memiliki seks yang kuat itu, mereka nggak segan-segan memakai ya sarana obat-obat ya atau jamu-jamu tertentu, jamu kuat laki-laki, obat-obat gitu ya. Nah, mereka ya itu untuk apa? Untuk menjaga libido atau nafsu birahi mereka itu supaya mereka tetap tinggi dan tahan lama seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu mereka merasa hebat dalam perkara seks dan sebagainya ya. Ada pelanggaran atau kesalahan-kesalahan juga yang sudah kita bahas tempo lalu ya, yaitu tentang oral seks. Saudara, seluruh organ tubuh manusia itu diciptakan ya, itu punya fungsi masing-masing ya. Tangan ya untuk apa? Kaki untuk berjalan tuh ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, saudara, mulut untuk apa? Mulut adalah sarana untuk makan dan ya untuk memuji Tuhan. Nah, saudara, tapi
banyak sekali juga orang-orang telah menggunakan ya, menyalahgunakan alat yaitu mulut ini hanya untuk sebuah kepuasan seks juga. Nah, dari sini kita lihat ada kesalahan-kesalahan ya, pelanggaran-pelanggaran tentang penggunaan atau praktek-praktek dalam menggunakan seks tersebut. Nah, saudara, itu yang telah kita bahas kemarin ya, sampai kepada oral seks. Nah, malam hari ini kita akan membahas selanjutnya. Nah, ini ya, membahas selanjutnya. Nah, oke ya, kemarin oral seks sudah. Oke, berikutnya adalah hubungan seks dengan hewan. Ya, istilahnya adalah bestiality. Hubungan seks dengan hewan. Saudara, kenapa ada orang ya kok sampai berhubungan seks dengan hewan? Apakah tidak ada lagi perempuan atau laki-laki lain ya yang diajak untuk melakukan seks itu? Nah, saudara, ternyata di dalam manusia itu kadang-kadang ada keinginan untuk bereksperimen ya. Ada pula yang bereksperimen dengan melakukan hubungan seks dengan hewan. Di sini ya, ketika mereka melakukan eksperimen dengan melakukan hubungan seks dengan hewan, sebenarnya mereka menajiskan dirinya dengan berbuat seperti itu, dan orang-orang seperti ini di hadapan Tuhan, mereka dinilai, mereka terkena kutuk, saudara ya. Coba Anda lihat ayatnya di dalam Keluaran pasal 22 ayat 19. Perhatikan di sini, saudara. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Saudara, jadi tentang orang ya melakukan seks dengan binatang itu bukan terjadi di era modern toh. Ternyata di masa perjanjian lama, ya, kenapa ada larangan seperti itu? Pasti saudara ya, ada gejala-gejala atau mungkin sudah ada orang yang bereksperimen atau pernah melakukan hal tersebut di masa itu. Ya, Keluaran ini kan sebenarnya ditulis oleh Musa. Bayangin saudara, itu kurang lebih 6.000 tahun yang lalu saudara. 6.000 tahun yang lalu, Tuhan mengeluarkan sebuah aturan kepada bangsa Israel. Dia bilang tadi ya, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah dia dihukum mati. Lalu ya, ditulis kembali dalam kitab Ulangan, saudara kalau Anda melihat, dalam Ulangan pasal 27 ayat 21, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ya, terkutuk. Nah tadi pertama, harus dihukum mati, dan Tuhan bilang bahwa orang yang tidur dengan binatang, ya binatang apapun termasuk semut, ya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, sepakat berkata, amin, disepakati, disetujui, ya. Jadi kalau sudah disepakati secara umum, itu artinya hukum itu sah, ya. Nah, itu sampai hari ini Tuhan punya satu aturan yang sama kepada gereja Tuhan. Kita semuanya. Bahwa tidur berhubungan seks dengan binatang itu terkutuk. Ya, terkutuk, dikutuk oleh Tuhan. Ya, enggak boleh artinya. Ya, enggak boleh artinya. Ya, jadi orang-orang ini sudah kelewat ya cara berpikirnya. Kenapa mereka sampai bereksperimen melakukan hal-hal yang seperti ini. Berhubungan atau melakukan hubungan seks dengan binatang itu kan dah ya, kalau Anda mendengar aja rasanya kan jijik ya, geli, dan kok begitu ya, kok ada orang yang melakukan seperti itu. Itu yang membuat Allah bilang orang seperti ini pantasnya dihukum mati. Dia adalah makhluk yang terkutuk. Kalau terkutuk artinya hidupnya tidak diberkati. Amin. Nah, saudara, jangan sampai saudara bestiality ini
terjadi, ya. Nah, secantik-cantiknya binatang ya, bukan untuk dikawinin, amin. Nah, saudara, nah, Anda boleh pelihara binatang, tapi nggak boleh dilakukan hal seperti itu. Karena apa? Itu sesuatu yang terkutuk di hadapan Tuhan. Oke, saudara, ada lagi penyimpangan-penyimpangan seksual, ya. Disebut biseksualitas. Nah, ada orang-orang yang mengalami biseksualitas. Orang yang biseksualitas itu bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi perempuan. Nah, sebenarnya orang ini ya karena kemasukan roh yang lain, ya lain jenis. Jadi orang tersebut kemasukan roh yang lain jenisnya dengan jenis kelamin aslinya. Contoh ya, kalau tubuhnya laki-laki, kemasukan roh orang mati perempuan. Atau sebaliknya, tubuhnya perempuan, tapi kemasukan roh orang mati, ya orang laki-laki yang sudah mati. Saudara, orang-orang begini, orang biseksualitas ini, ya najis karena ada roh orang mati di dalam dirinya. Nah, saudara, jadi ada dua hal yang menjadi masalah dari orang biseksualitas. Yang pertama, dia sudah melakukan penyimpangan seksual. Betul ya? Nah, melakukan hubungan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, setelah sekarang orang bilang ACDC, gitu. Perempuan bisa, cowok juga bisa, atau sebaliknya. Ya, nah ini disebut biseksual seperti itu. Ternyata kemasukan roh orang mati yang jenis kelaminnya berbeda, sehingga dia bisa melakukan, ya mungkin juga bisa kemasukan satu atau dua roh orang mati, atau mungkin itu roh orang matinya on off, ya. Jadi kadang-kadang tidak mendominasi sehingga orang itu secara sejati, ya orang itu sendiri yang melakukan seks, atau satu lain waktu itu roh orang matinya yang mendorong atau pingin dengan orang yang diinginkan, pasti jenis kelaminnya beda dengan keinginan orang itu sendiri. Karena apa? Yang masuk beda jenis kelamin dengan orang tersebut, ya. Nah, lanjutnya ketika mereka dewasa secara seksual, kecenderungan terjadi bahwa orang-orang mati laki-laki itu mencari perempuan sebagai pasangan seksnya. Dan roh orang mati perempuan itu mencari laki-laki sebagai pasangannya. Namun, tubuh masing-masing menjadi penghalang bagi kepuasan seks mereka. Jadi ini agak unik ya tentang biseksual ini. Jadi ketika orang kemasukan roh orang mati jenisnya lain itu, ya ketika mereka dewasa, dia punya kecenderungan, ya cenderung, ya terjadi bahwa roh orang mati laki-laki itu mencari perempuan sebagai pasangan seksnya, dan roh orang mati perempuan itu mencari laki-laki sebagai pasangannya. Namun tubuh masing-masing menjadi penghalang bagi kepuasan seks mereka. Jadi yang masuk ke dalam diri orang itu bukan hanya satu roh orang mati. Ya, saudara, ini mekanismenya, faktanya. Bahwa di dalam diri manusia ini bisa kemasukan beraneka ragam, ya, jumlah roh yang masuk ke dalam tubuh orang mati itu bukan hanya satu. Anda ingat ya, ada orang gila nih dari Gadara tuh. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu roh yang ada di dalamnya itu memohon supaya tidak diusir keluar dari tempat itu. Nah, lalu Tuhan Yesus mengizinkan masuk ke dalam babi itu. Nah, saudara, jumlahnya berapa? Ya, itu puluhan ribu, saudara. Dalam satu orang itu ada puluhan ribu. Dan puluhan ribu itu ternyata bukan setan-setan, saudara. Karena Tuhan bilang, namanya legion. Legion itu dari kata legion. Legion itu adalah pasukan tentara Romawi. Mungkin ada
pasukan yang mati massal di situ, saudara. Nah, itu jumlahnya puluhan ribu masuk, saudara, ke dalam babi-babi itu, ya, ke dalam babi-babi itu. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, ya, di dalam diri orang itu bisa kemasukan beraneka ragam roh dengan jumlah roh yang tak terbatas, saudara. Ya, kenapa? Walaupun saudara, ya, ada orang yang postur tubuhnya kan ada yang gede, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang ceking, ada yang ramping. Ya, saudara, roh itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Amin. Walaupun orang yang kurus, saudara, tabungnya itu kurus, kelihatannya sempit, saudara, itu bisa didiami oleh ribuan roh yang ada di dalamnya, saudara. Roh itu bisa masuk berapapun, saudara, tergantung, ya, orang itu, ya, mengizinkan roh itu masuk atau roh itu mendesak ke dalam diri orang tersebut. Nah, dalam kasus biseksualitas ini, orang itu bisa kemasukan bukan hanya roh orang mati laki-laki, tapi juga roh orang mati perempuan. Ya, nah, dua-duanya itu bisa mendominasi orang yang dimasukin itu, sehingga roh-roh orang mati itu bergantian, baik yang laki maupun yang perempuan bergantian pinjem atau memakai fasilitas, ya, dari anggota tubuh dari orang yang dimasukinya itu. Sebenarnya bukan keinginan-keinginan daripada orang itu sendiri. Nah, kalau kita melayani orang biseksual, sekarang kita tahu, ya, akar permasalahannya kasus ini di mana? Karena hadirnya roh-roh orang mati itu. Dan kita ngerti sekarang bahwa roh itu bisa diundang, roh itu juga bisa dikeluarkan alias diusir. Amin. Nah, cara mengusirnya bisa pakai cara kasar, tapi juga bisa pakai cara dengan persuasif. Betul? Nah, tergantung nih kemurahan hati Anda terhadap makhluk-makhluk roh itu. Kalau engkau memiliki hatinya Bapak, engkau akan menggunakan Kolose pasal 1, 19 sampai 20. Anda beritakan kabar baik tentang maksud dan hatinya Bapak kepada makhluk-makhluk roh itu yang Anda jumpai di dalam diri orang hidup itu, ya, supaya apa? Boleh percaya dan bertobat dan diperdamaikan dengan Bapak, saudara. Dengan cara percaya kepada Yesus. Darah Yesus nanti akan, ya, mendamaikan makhluk-makhluk itu dengan Allah Bapa kembali. Otomatis, saudara, nanti makhluk-makhluk itu sadar bahwa tempatnya bukan di tubuh orang itu. Lalu kita tinggal minta malaikat surgawi, ya, supaya dikirim oleh Allah Bapa untuk menjemput. Ya, enggak ada istilah pakai paksa, gitu. Aku tarik, aku tendang, enggak usah begitu. Jadi kita nyantai sekarang dalam melayani seperti ini. Nah, ada beberapa orang kadang-kadang melihat pelayanan kami yang akhir-akhir ini, mereka berpikir, Pak, pelayanannya RTM ini kok nggak kayak dulu ya. Dulu itu kan kalau nengking sampai ototnya itu keluar. Sampai ludahnya nyemprot. Gitu. Keluar, kau! Gitu ya. Nah. Anggap ya, ototnya keluar, nyemprot lagi hujan lokal. Gitu ya. Wah, gitu ya. Lalu yang diusir itu ya nanti akan bermanifestasi, menggoncang-goncang tubuh orang hidup tadi itu. Lalu terjadi manifestasi yang luar biasa. Guling-guling, berontak ini dan berontak itu, dipegangin 1000 orang. Ya, nah, baru itu pelayanan, Pak. Sekarang kok kayaknya adem-adem saja ya. Nah, kenapa? Karena kami menggunakan cara yang kedua, yaitu cara persuasif. Dengan apa? Memberitahu, membujuk, ya, mengingatkan makhluk-makhluk itu untuk bertobat supaya bisa berdamai kembali dengan Allah. Dasarnya adalah saya mengadopsi hatinya Bapak. Itu tergantung kemurahan dari si pelayan itu sendiri. Kalau pelayannya nggak sabar, memang sudah bujuk orang itu kan nggak langsung bisa, betul? Kalau nengking langsung ditarik itu kan cepat, betul? Nah, kadang-kadang butuh, ya, kesabaran.
dalam melakukan pelayanan secara persuasif seperti ini. Tapi kalau hatimu memang ada, ya, dan Anda ingin makhluk itu boleh dikembalikan untuk berdamai dengan Bapak, Anda rela korban waktu, sabar menghadapi mereka semuanya. Amin. Nah, bukan berarti saudara, pelayanan yang nggak ada manifestasinya guling-guling berontak seperti itu nggak ada hasilnya. Justru saudara, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang bekerja bukan orang yang melayani itu. Bukan urapan yang ada pada orang yang melayani itu. Kita mengandalkan kasih Bapa dan Roh Kudus, ya, yang melakukan terhadap mereka ini. Kita hanya corongnya, kita hanya speakernya. Kita hanya memberitahu tentang apa yang Bapak ingin terjadi atas mereka. Amin. Ya, saudara, itu orang-orang biseksual, saudara, ya. Mereka, saudara, ada kecenderungan, ya. Nah, ini. Ketika mereka dewasa secara seksual, kecenderungan terjadi bahwa roh orang mati laki-laki itu mencari perempuan sebagai pasangan seksnya. Dan roh orang mati perempuan itu mencari laki-laki sebagai pasangannya. Namun tubuh masing-masing menjadi penghalang bagi kepuasan seks mereka. Ada kecenderungan mereka untuk melakukan modifikasi fisik dengan jalan operasi plastik atau memakai alat-alat seks buatan manusia. Ya. Nah, saudara, jadi mereka itu kadang-kadang sampai sudah melakukan modifikasi, ya, operasi plastik, ya. Nah, apa? Supaya bisa jadi perempuan, bisa jadi laki seperti itu. Ya, saudara, saya pernah menangani satu kasus. Ya kasihan sekali juga sih. Ya, jadi ada satu keluarga punya anak 3 cewek semuanya. Nah, anak yang kedua itu nggak tahu bagaimana, ya. Ketika saya diundang ke rumahnya, saya pikir cowok, saudara. Ya nggak taunya itu cewek, saudara. Tapi gayanya kayak cowok dan sebagainya. Ya, tapi kala itu ya karena mungkin kurang dipersiapkan. Jadi ketika saya mulai mengungkit seperti itu, kayaknya berontak, tersinggung. Akhirnya nggak mau terbuka dengan saya. Ya sudah, akhirnya saya pulang, ya. Tapi itu sudah menjadi dalam apa ya? Sudah ada di dalam pikiran saya seperti ini. Satu kali sudah saya mendapat kabar kembali. Ya, dia melakukan operasi plastik. Ya. Ya, jadi itu apa? Dadanya dibuang semuanya, ya. Tapi benihnya katanya disimpan. Nanti kalau mau balik lagi katanya bisa supaya bisa tumbuh lagi. Saya nggak ngerti itu gimana itu, gitu. Ya. Biayanya mahal sekali, ya. 400 juta atau berapa operasi itu, gitu ya. Wah. Kalau dipercayakan ke saya pakai pelayanan ke daerah-daerah, wah itu udah menjangkau banyak. 400 juta sudah, itu katanya. Itu ya. Nah, operasi itu, wah, 400 atau 500 juta enggak tahu, 400-an katanya. Ya, mahal sekali. Tapi yang bikin saya mikir dulu, itu katanya ada apa nih, itu yang disimpan gitu ya. Nanti bisa dibalikin lagi supaya bisa tumbuh lagi. Itu, aduh ya, nanti saya tanya sama dokter itulah, dokter kita. Gimana itu mekanismenya seperti itu. Tapi sudah Anda lihat ya, kecenderungan orang seperti itu hanya untuk apa sih? Mengikuti dorongan roh yang ada di dalam orang itu, betul? Roh orang mati ini loh, membuat dia jadi bertindak, memodifikasi seperti itu. Nah saudara, kalau Anda melihat kasus-kasus seperti ini, ya, kalau mungkin Anda diizinkan untuk melayani mereka, caranya adalah lakukan pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan dapat melepaskan roh orang mati itu keluar dan mengembalikan lagi hak pakai tubuh itu kepada roh pemilik tubuh itu yang asli. Jadi ketika Anda tungking keluar, usir itu, kita kembalikan lagi hak pakai. Sehingga yang punya tubuh itu sekarang merasa punya hak kembali untuk memakai. Kalau laki-laki ya dipakai sama perempuan, untuk dengan perempuan. Ya. Begitu sebaliknya kalau dia perempuan, dia akan gunakan dengan
laki-laki. Tidak seperti apa yang dimau oleh roh-roh yang ada di dalam orang itu. Jadi walaupun saudara kelihatannya wajar, laki sama perempuan gitu ya. Bukan laki sama laki. Tapi belum tentu itu dorongan dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang ya kena masalah biseksual ini. Imamat 20 ayat yang ke-13. Baca sama-sama. Imamat 20:13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ternyata Paulus menemukan juga. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Ternyata masih ada sampai hari ini. Ya. Nah, berikutnya saudara. Ya, ada kutub, namanya kutub perjinahan. Perempuan yang terjatuh dalam kehidupan berganti-ganti laki-laki, ternyata dalam hidupnya sering disebut pelacur, betul? Atau perempuan sundal, walaupun tidak menerima bayaran untuk perbuatannya. Ya, jadi istilah pelacur di sini bukan yang menjual dirinya untuk duit, itu enggak. Tapi berganti-ganti itu pun, ya, itu sebenarnya ada disebut juga sebagai pelacur atau sundal. Laki-laki yang suka berganti-ganti meniduri perempuan seperti itu, sebenarnya juga pantas disebut sundal pula. Ya, nah, jadi kadang-kadang saudara, kata sundal itu kan hanya identik dengan perempuan. Oh, perempuan sundal. Kalau laki-laki ganti-ganti pasangan, ya, itu dengan perempuan lain, ya banyak perempuan begitu, mereka nggak dibilang sundal. Nah, tapi saudara, kita tahu, itu juga persundalan. Ya, nah, itu persundalan. Bagaimana kalau orang-orang sudah seperti itu, lalu mereka insaf, mereka menyadari bahwa itu salah, mungkin karena ditegur atau dinasihati. Ya, bila mereka bertobat, selain harus dibebaskan dari roh-roh perjinahan, yakni roh penguasa yang berada di dalam diri mereka, juga harus pula roh pemerintah yang menguasai orang itu, atau mungkin sudah memerintah di sepanjang garis keturunannya, itu harus disingkirkan. Nah, jadi roh perjinahan itu adalah roh pemerintah yang menguasai turun-temurun melalui garis keturunan. Jadi kalau orang tuanya berzina, biasanya anaknya ikut berzina nanti. Cucunya juga, ya. Itu nurun, saudara. Roh pemerintahan ini yang akan berusaha menjerumuskan dia kembali kepada perbuatan yang sama. Dengan memasukkan roh-roh penguasa yang baru, bahkan akan menurun turun-temurun kepada anak dan cucunya kelak. Ya. Nah, bila perbuatan itu suatu perulangan dari perbuatan ayah atau ibu atau kakek atau neneknya, roh-roh orang mati itu semua harus pula dikeluarkan dari dalamnya. Roh berzinahan itu identik dengan roh penyembahan berhala, walaupun mereka tidak sesungguh-sungguhnya memuja berhala. Ya, hubungan seks sebelum menikah, pernikahan selalu menghasilkan ancaman bercerai. Setelah menikah, rata-rata perceraian itu terjadi setelah 3 atau 4 tahun menikah. Anaknya akan juga mengulang perbuatan orang tua mereka. Hamil sebelum menikah atau sudah tidak berjaka ketika menikah. Nah, saudara, jadi banyak ya, itu jenis-jenis daripada kutub-kutub perzinahan tadi itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, manifestasinya seperti itu tadi itu. Ya, orang itu cenderung melakukan hal-hal yang melanggar, ya,
dia ada hamil sebelum menikah, itu kawin cerai dan sebagainya, ya. Dan itu turun temurun terjadi melalui garis keturunan mereka. Nah, saudara, itu juga dipandang najis oleh Tuhan. Jadi perzinahan itu adalah melakukan ya hubungan seks ya dengan yang bukan haknya, ya, yang bukan haknya. Imamat pasal 18 ayat 20. Ya. Imamat 18:20. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Nah, jangan bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Nah, nggak boleh ya. Yeremia 3:9. Dengan sundalnya yang sembrono berzina, ya. Nah, dan berzina. Oke, dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Nah, ini yang tadi dipersamakan bahwa sundal itu identik dengan penyembahan berhala. Nah, ada satu ayat saudara, Anda tahu ya, Hosea 4 ayat 3. Siapa itu Hosea? Nah, nanti saya cerita ya. Hosea 4 ayat 3. Hosea 4 ayat 3. Aku ini mengenal Efraim dan Israel, tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, lompat ayat 7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Saudara, Nabi Hosea itu nabi yang unik ya. Jadi dia disuruh oleh Tuhan. Tuhan berfirman, Hosea, ya, kawinin itu perempuan sundal. Ya, namanya Gomer. Dan itu terjadi sampai 2 kali. Ya, pisah terus suruh kawin lagi sama perempuan itu. Dan setelah dipisah itu hebatlah persundalan daripada si Gomer itu. Nah saudara, ini pelacur kelas kakap nih, ya orang sundal kelas kakap namanya Gomer. Jadi seluruh orang Israel itu nggak ada yang nggak kenal dengan nama si Gomer ini. Ya, dia sudah populer sebagai apa? Sebagai perempuan sundal, ya. Lalu Nabi ini disuruh kawin, nikah dengan perempuan ini. Heboh sudah, betul ya? Ada apa gerangan ini dengan si Nabi itu? Ya, mungkin Hosea sendiri juga bingung. Kenapa Tuhan suruh saya menikah dengan perempuan sundal ini? Apakah tidak ada perempuan kudus lain yang boleh aku nikahin? Sehingga aku harus menikah dengan perempuan seperti ini. Ya, ketika dia bertanya seperti itu, Tuhan bilang, Gomer, yang kamu lakukan itu bukan untukmu. Yang kamu lakukan ini adalah untuk mengingatkan apa yang sedang terjadi di antara bangsa Israel. Ya, karena bangsa Israel menyembah berhala, saudara. Lalu Tuhan menyamakan dengan perzinahan. Tadi dikatakan ya, perzinahan itu identik dengan penyembahan berhala. Jadi ketika bangsa Israel itu mulai menyembah berhala, tidak fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, bangsa ini telah berzina di hadapanku. Ya, berzina. Nah, jadi kenapa? Dia melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa yang harus disembah? Allah yang disembah, tapi dia menyembah yang lainnya. Dia mengidolakan yang lainnya. Mengganti Allah dengan yang lainnya. Nah, itu juga disebut sebagai
perzinahan. Ya, nah saudara, jadi kalau melihat ya kondisi seperti ini, lalu terjadi dalam lingkungan kita ini orang nih kayaknya keluarga ini, ya, mereka terikat, ada kutuk-kutuk perzinahan nih. Itu dulu engkongnya, kayaknya juga begitu, ya, enconya, kongcoconya juga begitu. Nah, sekarang, ya, terjadi sama dia. Apakah bapaknya kayak begitu atau ibunya kayak begitu? Nah, mungkin ditelusuri ada juga, saudara. Nah, saudara, ini tidak menutup kemungkinan nanti akan berlaku juga sampai kepada si anak-anak ini. Karena roh ini terus mengalir mengikuti jalur keturunan, garis keturunan itu. Ya, garis keturunan ini. Bagaimana cara menolongnya? Harus dibypass, ya. Dibypass. Nah, kalau tidak, saudara, intervensi, ya, ini akan terus terjadi. Apa yang terjadi pada engkong, ya, diturunkan kepada bapaknya, lalu mengalir kepada dia, nanti juga bisa mengalir kepada anaknya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwa orang mati itu masih punya keinginan, tuh. Nanti semakin banyak, saudara, semakin ke bawah, mungkin roh yang masuk ke dalam tubuh orang itu bukan hanya satu. Kenapa? Apa yang dari engkongconya bisa juga diwarisi oleh si cucu atau anaknya ini. Apa yang diwariskan oleh engkongnya bisa juga masuk ke dia juga. Apa yang diwariskan oleh bapaknya juga bisa masuk ke dalam dia. Kalau ini bicara 3 generasi saja, atau 4 generasi, dia dapat warisan 3 roh. Roh perzinahan, saudara. Ya. Nah, dulu kalau bapaknya sudah meninggal, mama juga, ya. Ini 3 roh orang mati bisa masuk ke situ. nah, saudara, awalnya si bapak dulu dapat warisan dari engkongnya, ya. Nah, karena dia sudah melakukannya, dia jadi najis. Nggak dilayani pelepasan. Ketika dia mati, saudara, keinginan itu muncul juga dalam dirinya. Si bapak itu sendiri. Jadi nambah, saudara, volumenya. Ya. Nah, 3 roh yang punya karakteristik sama, pengen berzina, lalu mempengaruhi satu pribadi. Wah, saudara. Enggak heran, saudara. Kadang-kadang orang seperti itu nggak berkuasa. Ada satu kesaksian, saudara, ya. Itu ditulis dalam buku Dunia Orang Mati, ya, kalau Anda membaca. Di situ dipakai nama samaran Pak Harsono. Ya, coba Anda dibaca. Jadi orang ini sudah pohwat istilahnya. Dia bukan orang biasa. Dia seorang pengusaha, rohaniawan juga. Satu kali, ya, dia bergumul dengan masalahnya. Ya, dia datang ke Bukit Doa Ungaran. Dia ketemu dengan pemiliknya, almarhum Pak Sem, ya, nah, Pak Sem Elkana itu. Lalu ditanya, Pak, ya, kan nama samaran Pak Gondo, Pak Harsono, ya, nama samarannya. Ya, lah, jadi ditanya nih, you know, kenapa Bapak di sini? You know? Wah, saya punya pergumulan ini, Pak. You know. Oh, gitu, ya. Nah, gini, ya. Apa yang sudah dilakukan? Saya sudah dilayani oleh Pak Damaris. Ditengking sama Pak Damaris. 6 bulan atau 3 bulan itu kambuh lagi, Pak. Lalu saya dilayani sama Kohyer Yermialim, ya. Lalu Kohyer bilang begini, telanjangi dirimu di depan jemaat, ngaku di depan jemaat saja. Ya, saya bilang nggak bisa, Pak. Karena di gereja itu hampir 40% jemaat di situ tuh karyawan saya. Wah, gitu ya, nggak bisa, Pak, gitu. Lalu Pak Samuel bilang gini, kalau kayak begini, gitu, datanglah ke Bandung, ya, Cipaku 1, nomor 4. Dan nanti ketemu hamba Tuhan di situ namanya Andreas Samudra. Lah, tapi itu kan sesat, Pak. Wah, siapa bilang sesat? Datang aja dulu, ya. Jangan hiraukan omongan orang. Oke, dia datang sudah ngobrol sama Pak Andreas. Lalu Pak Andreas langsung bilang gini, gimana hidup bapakmu? Iya, Pak,
Mami saya itu mati ngenes gara-gara ngerasain bapak saya itu. Ngapain? Ya itu Pak, jinah ini Pak, itu dan itu. Sekarang papi saya udah mati juga Pak. Ya kalau dilihat, dia sebenarnya kan nggak pengen. Dia nyesel. Dia menganggap itu sesuatu yang jijik. Tapi kenapa dia terus melakukannya? Pasti bukan orang itu dong. Itu pasti bukan kamu Pak yang pengen. Yang pengen pasti bapakmu itu. Lalu dilayani sama Pak Andreas. Tengking roh bapaknya ya. Nah saat itu belum ada pengertian tentang penginjilan itu ya. Nah jadi ditengking aja sama Pak Andreas keluar. Nah lalu dikasih kartu nama sama Pak Andreas. Nih kartu nama saya. Di situ ada nomor teleponnya. Garansi 24 jam sehari. Kalau sampai kabuh, telepon saya. Ya. Waktu kami pergi ke tempat itu, ya ke daerah rumah daerah dia, orang dilayani sama Pak Andreas, orang itu duduk di sebelah Pak Andreas, disenggol Pak Andreas. Gimana yang itu? Saya dengar, enggak, udah enggak kambuh lagi Pak, udah enggak kambuh lagi. Sudah enggak kambuh lagi, sudah enggak kambuh lagi. Nangkap sudah ya? Nah saudara, jadi pengertian tentang dunia orang mati itu menolong. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan nggak sanggup melepaskan, membebaskan orang-orang dari pengaruh seperti ini. Ternyata bisa kita lakukan, bisa kita bereskan. Ketika kita gunakan pengetahuan dunia orang mati. Ternyata yang pengen berzina bukan orang itu. Ada roh yang mendominasi, sehingga orang itu akhirnya mengikuti dorongan daripada roh itu, saudara. Ya, jadi ada juga seperti itu, saudara. Ya, jadi hamba Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi ceritanya begini, saudara. Hamba Tuhan itu kalau pergi ya bersama tim segala macam, nanti habis KKR, luka karya ini dan itu dan sebagainya, semua udah masuk hotel gitu. Tahu-tahu dia nyelonong keluar, cari hiburan sendiri seperti itu. Setelah melakukan dia itu nyeselnya luar biasa, kayak orang nggak nyadar gitu loh. Setelah terjadi, dia itu nyeselnya luar biasa. Kenapa saya gini? Kenapa begitu? Nah, lalu cari solusinya. Akhirnya ketemu dengan Pak Andreas. Dilayani, sampai hari ini nggak kambuh lagi, saudara. Hubungan dengan keluarga harmonis, anak-anaknya harmonis. Masih hidup orangnya, ya, sampai hari ini. Nah, saudara, ini yang terjadi, saudara, ya. Jadi jangan sampai, ya, roh-roh perzinahan itu dibiarkan mengalir di garis keturunan kita. Ya, nah kalau Anda nggak bisa melayani atau Anda nggak bisa melepaskan, Anda boleh datang ke bengkel kami, ya bengkel Revival Total Ministry. Nanti kami akan layani, ya supaya apa? Anda diputuskan, ya intervensi dari garis keturunan perzinahan itu bisa dibereskan sehingga tidak mengganggu, menguasai hidup Anda lagi. Amin. Nah berikutnya saudara. Nah, masalah-masalah dalam seks ya. Hubungan seks yang tidak harmonis. Banyak kasus perceraian dimulai ketika suami istri menyadari bahwa hubungan seks mereka sangat tidak memberi kepuasan satu terhadap yang lain. Banyak laki-laki harus diajari oleh istrinya cara menangani seorang perempuan sebab tidak semua laki-laki mengerti hal itu. Karena baik ayah maupun ibu mereka merasa tabu untuk mendidik anaknya dalam hal hubungan seks. Sekarang banyak buku-buku seks yang dikarang oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengatasi kekurangan ini. Jadi seks ini harus diajarkan sedini mungkin supaya apa? Menjadi persiapan ketika anak-anak nanti mereka masuk dalam pernikahan. Ya, nah, apakah layak meminta pertolongan Roh Kudus untuk membuat hubungan seks menjadi lebih harmonis? Saudara, Roh Kudus adalah Roh yang menolong anak-anak Allah dalam segala hal. Termasuk permasalahan seks yang merupakan bagian yang amat penting dari sebuah pernikahan. Ini WA terakhirnya ya. Selain dipersiapkan dengan diajar tentang apa itu seks dan sebagainya, orang tua punya kewajiban untuk mengajar, memberitahu anak-anaknya, membimbing anak-anaknya. Juga Roh Kudus bisa dilibatkan di sini. Ulangan 24 ayat 5. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan suatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi ada aturan ya.
Jadi kalau orang habis menikah, ya, nggak boleh, ya, walaupun itu ada wamil, ya, wajib militer, itu. Nah, ini alasan kuat untuk dia menolak. Saya habis menikah, nggak boleh ikut perang, ya. Nah, mereka diberi kesempatan 1 tahun lamanya untuk apa? Untuk menikmati itu, ya, tujuannya untuk memuaskan pasangannya itu. Ya, Tuhan itu luar biasa, ya, mengatur sampai sedetail seperti itu. Nah, berikutnya sudah ada orang sekarang, ya, ada pergaulan bebas nih. Nah, pergaulan bebas. Penganut paham free sex sudah meliputi seluruh dunia barat. Walaupun dahulu kekristenan meluas ke seluruh dunia melalui mereka. Orang timur yang masih memelihara tradisi timurnya tak kuasa mencegah anak-anak mereka yang dikirim ke luar negeri untuk bersekolah ternyata mempraktekkan gaya hidup free sex ini. Ya, mana saya punya cerita, ya. Ada teman saya punya anak di Kanada. Anaknya telepon, "Mah," gitu, ya, "gimana kalau saya tinggal serumah dengan pacar saya ini?" Mamanya shock. Ya, kenapa? Nanti apa kata orang? "Mah, kalau di Indo, ya loh, itu mungkin jadi omongan. Kalau di sini biasa." Bisa ngomong dengan seperti itu, ya. Mamanya nggak ngerti mesti ngomong apa. Aku yang telepon saya, Gideon, ya. Anak saya telepon saya begini. Saya harus ngegimana ini? Ya. Nah, lalu saya mulai ajarin, ya, bagaimana ngomong dengan anak ini. Ya, anak seperti ini nggak bisa kamu ngomong tidak gitu, nggak bisa. Ya, nah, coba nih, anak itu diajar pertama takut akan Tuhan, bukan takut kepada orang tuanya. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Bimbing dia. Jadi jangan Anda terlambat mendidik anak supaya anak bisa takut pada Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti juga akan menghormati orang tuanya. Betul? Jangan Anda ancam ini dengan itu supaya takut dengan Anda. Nah, dia akan main belakang di depan Anda. Oh gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Dia bimbing, ya. Oke, ya. Lama-lama dia nyadar. Karena apa? Melibatkan Roh Kudus di situ. Roh Kudus menginsapkan. Lalu dia bilang, "Mah, nggak jadilah." Kan paling 2 tahun lagi kita juga menikah. Wah, puji Tuhan, saudara, ya. Ketika mereka menikah, saya hadir juga. Ya. Puji Tuhan, ya. Nah, begitu indah, saudara, di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang yang menganut paham free sex, ya, tak ada lagi rasa malu untuk mempercakapkan hal ini. Seolah-olah justru yang tak melakukannya dianggap kolot, dianggap ortodok, dianggap kuno, dan dianggap ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman. Itu kan omongannya anak tadi. Kuno, ortodoks, kolot, tinggalan zaman. Namun, setelah mereka menikah dan beranak sendiri, buah-buah dosa mereka mulai muncul dalam keluarga. Ini dampaknya, ya. Dan anak-anak mereka. Roh perceraian mengejar mereka. Dan perzinahan sudah terjadi dini dalam diri anak-anak mereka. Nanti dia akan menerima buahnya. Jadi orang-orang yang melakukan free sex, nanti dia lihat buahnya nggak manis. Buahnya pahit. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Hati-hati dengan pergaulan. Amin. Biarin dianggap kuno. Biarin dianggap kolot. Yang penting kita ada di jalur atau tracksnya tuh Tuhan. Nah, ada istilah, saudara, tentang perkawinan, ya. Ya, satu lagi dulu ayatnya, 1 Korintus 6:18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, tadi ada istilah perkawinan di dalam roh, ya, perkawinan dalam roh. Nah, saudara, ada beberapa orang, ya, kemarin tuh, ya, ada hamba Tuhan bilang, ya, dia, ya, perkawinan di alam langsung heboh dan sebagainya, ya, pernah terjadi seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya maksud dari perkawinan di dalam roh ini? Ya, saya jelaskan di sini.
dalam pengajaran di kalangan agama Tao, ya, dikenal adanya perjodohan di alam roh. Ya, ini menurut paham dari kalangan orang-orang yang beragama Taoisme, ya. Sang suhu yang biasanya mengatur pernikahan dalam roh semacam ini di kalangan murid-muridnya. Seorang walaupun sudah mempunyai suami atau istri yang sah, sering dikawinkan dalam roh dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain. Ya, jadi ini satu metode, ya, yang diyakini, ya, yang dilakukan oleh orang-orang di kalangan agama Tao. Bagaimana dengan orang Kristen? Di dalam tubuh Kristus, hal ini tidak dibenarkan. Jadi istilah perkawinan di alam roh ini jangan diucapkan, saudara, ya, karena itu sebenarnya adalah sesuatu yang muncul ide gagasannya dari orang-orang Tao, ya, agama Tao. Nah, tidak ada pengajaran semacam itu di dalam Alkitab kita. Yang mungkin dilakukan oleh Tuhan atau Roh Kudus adalah membentuk tim untuk bekerja sama dalam ikatan roh yang sehati, sepikir, dan sejiwa. Tapi bukan perkawinan di dalam roh. Amin. Itu kalau diucapkan, dimunculkan, pasti heboh. Karena dasar Alkitabnya nggak ada. Istilah itu diambil dari kalangan agama Tao. Ajaran mereka dilakukan oleh suhu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau dilihat cocok ini dan itu dan sebagainya. Nah, Roma pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Walaupun secara roh tetap dianggap sebagai perzinahan. Nah, mungkin saudara, ya, yang dimaksud, ya, perkawinan roh dari istilah itu adalah karena adanya kecocokan, ya, satu sinergi dari seseorang, kayaknya ini kalau disatukan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, gitu, ya. Orang ini sama orang itu kalau jadi satu tim, wah, nanti akan bisa melakukan terobosan-terobosan yang besar. Mungkin, ya. Tapi sekali lagi jangan digunakan istilah perkawinan roh, ya. Nah, mereka cukup aja disatukan untuk jadi teamwork, ya. Jadi teamwork, bukan perkawinan roh. Kita mengacu dari Filipi pasal 1:27-28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sejati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sehati sejiwa, ya. Ini istilah yang tepat, bukan dikawinkan, ya, bukan perkawinan roh. Amin. Ya, jangan sekali-kali gunakan istilah perkawinan dalam roh. Nah, bagaimana saudara kalau kita melihat atau menghadapi, ya, orang-orang yang punya kondisi, ya, dalam pernikahannya istrinya lebih tua, ya, istri yang lebih tua. Nah, saudara, kenapa ini menjadi sebuah masalah? Ya, Adam sama Hawa tua mana? Ketika Allah menjodohkan, Adam dan Hawa, Hawa lebih muda. Nah, bagaimana kalau istri lebih tua daripada suaminya? Nah, di sini
Sekarang kita harus bisa melihat kasusnya ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang Tuhan berikan menjadi pasangan suami istri, walaupun usia istrinya lebih tua dari suami. Seringkali kematangan jiwa istri itu jauh lebih dibanding suaminya. Dalam kasus seperti ini, hendaklah setiap istri itu rela menundukkan dirinya di bawah otoritas sang suami. Walaupun mungkin si istri terlebih bijaksana dari suaminya. Ya. Nah, di sini ya, ini kasusnya, saudara. Jadi kalau istri lebih tua, ya, biasanya karena istri itu lebih matang, ya, lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman di sini. Nah, ini merupakan kesulitan bagi istri. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang Tuhan tugaskan kepada istri. Hei istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Kalau dia merasa lebih, untuk tunduk itu sulit, ya. Untuk itu tunduk itu sulit. Apalagi kalau punya suami yang nggak bisa ambil keputusan ini dan itu dan sebagainya. Wah, gitu ya. Ini gimana nih? Ya, menghadapi ya istri yang lebih tua ya. Nah, sekarang nasihat untuk istrinya. Hendaklah istri menempatkan diri menjadi penolong, bukan menjadi pemimpin. Amin. Tetap istri itu adalah penolong, bukan pemimpin. Pemimpin itu laki-laki, dia kepala. Gagasan dan ide boleh datang dari sang istri. Karena dia mungkin lebih bijaksana, lebih punya pengalaman. Boleh kasih gagasan, boleh ya sumbang idenya, boleh. Tapi hendaknya suami tetap diberi hak untuk membuat keputusan terakhir. Amin. Nah, istri yang terlalu tangkas dan tidak menghiraukan hal ini, sebenarnya ia sedang membangun rumah tangga yang mudah roboh. Karena apa? Membuka peluang bagi serangan si iblis. Ya, nah ini, jadi istri yang nggak bisa menundukkan diri itu buka celah nih supaya iblis bisa menyerang. Bila terjadi selisih pendapat, siapa yang harus mengalah terlebih dahulu? Ya, nah. Jadi kalau selisih pendapat nih antara suami istri yang istrinya lebih tua dari suami. Ini kasusnya kan begitu. Suami istri lah. Gitu. Secara umum suami istri. Tapi secara khusus hari ini kita membahas kalau istrinya lebih tua, lebih bijaksana, lebih pinter, lebih kaya, lebih hebat daripada suaminya. Nah, kalau terjadi selisih pendapat, siapa yang harus mengalah terlebih dahulu? Siapa? Ya, ada yang bilang, ya harus istri. Yang ngomong itu siapa? Biasanya laki-laki, ya. Lalu yang perempuan, harus suami. Yang ngomong gitu biasanya siapa? Ya perempuan, ya. Jadi dari kubu perempuan dia bilang, laki-laki harus ngalah. Dari pihak istri, ya perempuan, dia bilang, istri yang harus ngalah. Nah, saudara, jawabannya sekarang kita lihat, siapa yang harus mengalah. Bukan harus istri atau harus suami. Tetapi yang pada saat itu siapa yang paling rohani keadaannya, harus memimpin keluar dari kesulitan dengan roh yang lemah lembut. Jadi di sini tidak dipersoalkan tentang siapa yang lebih tua atau lebih muda ketika berselisih pendapat. Yang lebih rohani, ya, entah itu istrinya atau suaminya, entah yang lebih muda atau lebih tua. Siapa yang kalah itu lebih rohani harus yang memulainya. Amin. Dasarnya ini Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, nggak bilang yang tua, nggak bilang yang muda, nggak bilang yang hebat, nggak bilang yang kaya, ya, nggak bilang yang pinter, tapi yang rohani supaya bisa memimpin orang itu ke jalan yang benar. Amin. Dengan roh lemah lembut. Amin.
Nah, saudara, jadi kalau memang Tuhan yang suruh Anda nikah dengan orang yang lebih tua, ya, ini konsekuensinya memang ada. Penulis buku ini pun juga istrinya lebih tua daripada suaminya, ya. Tapi puji Tuhan, istrinya tahu diri, ya, tahu diri. Dia menundukkan diri, merendahkan diri, sampai akhirnya, ya, orang mengenal, ya, dia jadi nyonyahnya orang lebih muda itu, ya, itu luar biasa, ya, kerelaan untuk menundukkan diri itu. Nah, berikutnya sudah masih ada 2 poin ya, kita habiskan malam hari ini. Bagaimana dengan orang yang hidup lajang? Ya, Anda tahu lajang ya. Di dalam perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 19 ayat 10-12, terdapat ungkapan aneh. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Mengerti tentang apa? Yuk kita baca ya ayatnya. Matius 19 ayat 10-12. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi ketika Tuhan Yesus menasihatkan tentang norma nilai perkawinan, itu ya, kepada murid-muridnya, orang banyak pada waktu itu, ya, mereka kayaknya shock, ya. Lalu sampai mereka, jika demikian, ya, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik kita nggak kawin lah. Lebih baik jangan kawin, ya. Wah, akan tetapi Tuhan bilang, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Saudara, orang mendapat istri itu mendapatkan anugerah. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kalau Anda bisa menikah, itu anugerah Tuhan. Kalau Anda ya nggak menikah, itu juga anugerah Tuhan juga. Ada orang-orang yang dipanggil demikian karena dia ya mengambil sikap keputusan mau hidup penuh untuk kerajaan surga. Memang ada faktor lain juga sih, karena dibuat oleh orang lain, ya, pacaran gagal ini dan itu, akhirnya benci kepada semua laki-laki, lalu akhirnya dah lah, yang nggak usah nikah, gitu ya, ada juga yang seperti itu. Nah, tapi ya Tuhan tetap bilang, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya apa sudah? Perkawinan itu misteri, sebuah rahasia. Beberapa kali ya Tuhan mengucapkan hal rahasia yang tidak terbuka untuk semua orang kebanyakan. Orang yang mengejar kebenaran lebih dari kebahagiaan hidup ini akan memberi perhatian lebih kepada hal-hal yang dirahasiakannya. Sebenarnya perkawinan adalah sebuah gambar dari pernikahan di surga. Tapi tak selalu perlu untuk orang mengerti perkawinan surgawi dengan harus mengalaminya sendiri di bumi. Mereka yang dengan sukarela memilih untuk tak kawin akan mempunyai lebih banyak waktu untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah dan terbebas dari beban yang harus ditanggung kalau dia menikah. Mereka boleh menukar kebahagiaan hidup secara badaniah dengan kebahagiaan rohaniah. Kebahagiaan dalam roh, alam roh, akan melampaui yang di alam jasmani. Beberapa orang telah mengalami kebahagiaan yang tinggi dalam alam roh dan memilih untuk tetap tidak menikah
karenanya. Jadi ini merupakan pilihan. Ya, dia mengesampingkan kebahagiaan jasmani, kebahagiaan fisik, kebahagiaan dunia. Tapi dia mengalami kebahagiaan secara roh. Karena hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Waktunya untuk Tuhan. Pikirannya untuk Tuhan. Amin. 1 Korintus 7 ayat 7-8. Meskipun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Yang ngomong siapa? Paulus. Amin. Paulus menikah? Tidak. Ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Dia nggak maksa. Karena semua orang menerima karunia yang khas. Beda-beda. Ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku, ya, tidak kawin. Ya, nah, tapi Paulus bilang semua itu punya khas, ya, masing-masing. Nah, jadi kalau sampai orang ini ya memang mengambil keputusan tidak kawin, ya, dan janda, dianjurkan kalau boleh nih hidup seperti Paulus, tidak nikah, tapi dia hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, janda-janda juga begitu. Hidup untuk Tuhan. Paulus juga menyindir tentang janda-janda yang sukanya hanya meleter. Datang ke tetangganya, lalu ngoceh, ngobrol, gitu, macam-macam gitu ya. Nggak punya kerjaan. Ya, karena nggak ada yang diurus, nggak punya suami. Jadi ngurusin orang lain, ngurusin kompor orang lain, ngurusin rumah tangga orang lain, dan lain sebagainya. Akhirnya Paulus bilang, janda-janda kayak begitu harus bertobat. Ya, 1 Korintus 7 ayat 27 dan 28. Nah, apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Jadi kalau sudah menikah, ya sudah, lanjut. Apakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi orang menikah itu sebenarnya ketimpa kesusahan badani. Ya. Nah, terus 29:31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang di duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, berhubung waktu singkat, hidup kita ini dikatakan seolah-olah, ya. Yang punya istri seolah-olah tak beristri, yang bersuami seolah-olah tak bersuami. Ya, untuk apa? Lebih efisien menggunakan waktu, karena berhubung waktu yang singkat. Amin. Nah, 33. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal mengenal Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Fokus. Amin ya. Nah, namun tidak semua orang dituntut harus memilih tidak menikah. Kecuali hanya mereka yang dikaruniai saja. Amin. Paulus rupanya telah mendapat karunia itu, sehingga ia dapat berkata seperti 1 Korintus 7:40.
Tetapi menurutku, ya menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Lagi pula aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh roh Allah. Jadi yang menikah ada mempunyai karunia, mendapatkan karunia. Yang enggak menikah pun adalah mendapatkan karunia daripada Allah. Ya. Nah, sekarang kita mengerti. Segala sesuatu itu ada di dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ini menjadi penutup kita malam hari ini. Orang tidak menikah karena apa? Ya. Nah, itu yang perlu dicek. Ya. Tidak menikah karena apa? Mengapa Paulus mendorong agar orang tidak menikah? Sebenarnya Tuhan menciptakan keluarga dalam rangka mengembangbiakkan keluarga-keluarga di muka bumi, betul? Jadi kalau Paulus bilang, nggak usah nikah, siapa yang memenuhi bumi? Padahal Tuhan waktu menciptakan manusia, beranak pinaklah engkau penuhilah bumi, betul? Tetapi saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ternyata manusia hanya melahirkan anak-anak daging yang mudah dirusak oleh si iblis. Jadi cita-cita daripada Allah ketika menciptakan manusia, lalu suruh beranak pinak banyak penuhi bumi. Harapannya Allah apa sebenarnya? Dia mau melihat bumi itu dipenuhi oleh anak-anak ilahi, betul? Anak-anak yang kudus. Karena dilahirkan dari keluarga yang kudus. Tapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, ternyata yang dilahirkan adalah daging belaka, betul? Daging. Justru sudah anak-anak sumber petaka, anak-anak sumber masalah, betul ya? Jadi seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, saudara, jadi semua di luar kontrol kehendak Tuhan itu hasilnya nggak maksimal, nggak baik. Sehingga Paulus bilang, kalau memang jadinya kayak begini, udah stop aja lah. Ya, karena apa? Orang nikah, ya loh. Nah, karena rusak ini dan itu, nanti dihasilkan adalah daging juga nanti. Masalah baru muncul ini dan itu. Akhirnya Paulus bilang, stop. Nah, punya alasan seperti itu. Kenapa orang nggak menikah? Pasti ada alasannya. Amin. Nah, jangan tanpa alasan, saudara. Ya, oke. Bila keluarga itu dibentuk oleh perintah Tuhan sendiri, dan soal beranak cucu juga mengikuti kendali dan perintahnya Tuhan, maka akan terbentuk keturunan ilahi yang kudus bagi Allah. Itu plan awalnya seperti itu. Namun Paulus menganjurkan laki-laki tidak kawin. Kalau mampu mengatasi perkara birahi, itu bersama Roh Kudus. Terlebih baik tidak kawin tapi memakai waktu hidup ini untuk melahirkan anak-anak rohani. Jangan membuang-buang waktu lagi untuk membuat anak-anak daging. Ya, jadi ide pandangan daripada Paulus itu seperti itu. Kalau kamu nikah yang dilahirkan daging, mending kamu nggak nikah, tapi kamu punya anak juga. Anak rohani, amin. Nah, Alkitab juga bilang, orang-orang yang tidak bersuami, perempuan-perempuan yang tidak bersuami, mereka akan punya anak lebih banyak daripada mereka yang punya suami. Betul? Nah, apa maksudnya? Punya anak apa? Anak rohani. Kenapa orang perempuan-perempuan yang nggak bersuami bisa lebih punya banyak anak rohani? Karena fokusnya ya itu lebih banyak kepada memikirkan tentang tuaian jiwa. Hidup untuk Tuhan, betul? Berbuah untuk Tuhan. Nah, jadi punya alasan kenapa nggak menikah? Karena saya tidak mau hanya melahirkan anak daging. Saya mau melahirkan anak-anak rohani. Tunjukkan sekarang, ya. Berapa anakmu?
ya anak rohani itu. Amin. Nah, tapi saudara khususnya laki-laki, mereka harus tahan birahi. Nah, oleh karena itu minta Roh Kudus saudara, untuk membantu supaya apa? Supaya itu bisa terjadi baik laki-laki maupun perempuan, ya. Oke, lanjut sedikit ya. Bagaimana seorang dapat terhindar dari bahaya percabulan? Bila ia dengan rela meminta Roh Kudus, atau terlebih baik bila ia disuruh Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Kudus untuk mencabut motivasi kawin dan motivasi menikmati seks sampai habis dari dalam dagingnya. Ini caranya ya, supaya tidak jatuh dalam percabulan. Ya, jadi kalau nggak nikah tapi masih bayangin laki-laki lain atau perempuan yang lain, yang mending kawin, ya. Nah, bagaimana keluar dari itu? Minta Roh Kudus untuk mencabut motivasi kawin, menikmati seks itu sampai habis dalam dagingnya. Ayat penutup 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 2. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi kalau nggak tahan, mana tahan, ya cari istri aja. Ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggunakan seks itu. Nah, saudara, puji Tuhan, hari ini sudah kita habiskan ya tentang seks dan masalahnya. Besok kita akan masuk bagian terakhir dari seri keluarga. Besok kita akan membahas tentang apa itu? Judulnya akad nikah ya. Nah, akad nikah. Akad nikah ya. Apakah penting Pak itu? Nah, ya penting juga sih ya. Besok kita bahas kenapa ada akad nikah. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.